Ya, hari ini kita melanjutkan kuliah multimedia kita, yaitu di sini berhubungan dengan media storytelling. Karena apapun data yang kita kemarin pakai ya di dalam multimedia, kemarin kita bagaimana cara melakukan searching ya untuk data-data multimedia, dan salah satu cara yang juga bisa kita pakai di sini adalah storytelling. Itu bagaimana kita bisa menceritakan data-data kita tadi, baik yang berupa grafik ataupun yang berupa bisa data image, bisa data video, data audio, bahkan ya di situ bisa kita buat untuk di sini buat satu konsep cerita, yaitu storytelling. Untuk grafik sendiri, ya di sini grafik terdiri dari berbagai macam jenis. Di situ ada representasi yang bisa kita munculkan di dalam grafik, yaitu adalah simple line drawing. Ya, di situ kita bisa menampilkan blueprints, kemudian ada chart, graph, kemudian ada logo, ya ada gambar, ada foto, dan juga di situ ada beberapa frame dari animasi atau bahkan dari film yang bisa kita ambil. Kemudian di situ untuk graphical interface di sini akan mentransformasi komputer itu menjadi satu mesin multimedia. Jadi selain tugas kita kemarin mencari bagaimana kita bisa menyajikan data ini supaya seolah-olah dengan data yang kita punyai itu kita bisa bercerita. Jadi di sini garis besarnya memang multimedia storytelling, tapi kalau diaplikasikan di data science yang ada di zaman sekarang ini, ya bagaimana nanti kita bisa melakukan storytelling dengan memiliki data yang kita punyai, itu menjadi salah satu challenge yang ada di artificial intelligence, untuk bagaimana bisa menyajikan data dengan menarik. Jadi ada satu scope di user experience, yaitu adalah data storytelling. Ini kalau kita bahas secara lebih khususnya nanti. Dan ini tradisional grafik yang Anda punyai, ya ada contones ya, di mana di situ bisa diisi warna, bisa kita isi di situ perpaduan gray gitu ya. Jadi diisi dengan berbagai macam warna, juga bisa diisi dengan berbagai macam gambaran black and white ya. Di situ ya, ada satu pola yang di situ bisa menunjukkan bahwa ada satu objek yang bisa kita lihat ya. Dan dari objek-objek itu nanti bisa kita kreasikan sedemikian rupa, baik dengan cara kita di situ bisa menampilkan beberapa objek ya di dalam satu timeline tertentu ya. Nanti kita lihat contoh art yang bisa dibuat di situ. Kemudian kalau teman-teman masih ngalamin ini zaman dulu di Windows berapa nih, masih zaman clip art, di situ ada yang berupa line art. Ini merupakan kombinasi dari lines ya, di mana digunakan untuk membuat ya seperti objek dasar kalau kita ingin mewarnai gitu ya. Jadi ini adalah tradisional grafik, jenisnya seperti itu. Kalau sekarang tradisional grafik ini sudah berubah ke arah hologram ya. Semua representasinya sekarang bisa kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, atau bahkan kalau Anda melihat di film, Anda bisa merekonstruksi objek-objek 3 dimensi dalam satu ruangan, seolah-olah Anda berada dalam satu situasi dan kondisi yang dibawa di dalam satu komponen multimedia tersebut. Ya, atau kalau Anda pergi ke museum modern, di situ mungkin sudah tidak menyimpan objek-objek yang ya istilahnya kalau dulu adalah objek-objek kuno, objek-objek peninggalan masa lampau atau yang digali kembali, tapi sekarang objek-objek digital itu bisa dijadikan satu objek di museum yang modern. Ya, jadi ini menjadi challenge di media adalah bagaimana kita menciptakan satu lingkungan storytelling yang interaktif ya. Jadi di situ kita bisa bercerita tanpa kita perlu memakai banyak agent, atau di situ kita bisa bercerita dibantu dengan konsep AI. Mungkin ketika Anda mengunjungi museum itu bisa di-scan karakteristik pengunjungnya seperti apa.
Kemudian dari situ Anda bisa bercerita sesuai dengan konteksnya. Artinya kalau pengunjungnya ini kira-kira hobi apa nih misalnya, hobi jalan-jalan atau misalnya hobi olahraga, itu nanti ceritanya bisa diarahkan ke satu konteks yang dimana di situ sesuai dengan apa yang menjadi minat dari orang-orang yang datang di museum itu misalnya. Itu menjadi salah satu skop yang menarik ya kalau kita pelajari di storytelling ini. Jadi bagaimana orang yang tadinya tidak suka dengan sejarah atau tadinya tidak dengan menggali informasi-informasi mungkin dari peninggalan-peninggalan atau dari situs-situs tertentu ya di situ bisa menjadi tertarik karena yang digali bukan dari sisi sejarahnya tapi digali dari sisi hobi yang mungkin cocok ya dengan para penikmat dari konten multimedia tersebut gitu ya. Dan untuk komputer grafik, di sini ada dua model yang bisa kita pakai ya, baik yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi. Untuk GUI di situ menjadi komputer menjadi satu mesin multimedia. Dan ini jenis tradisional grafik yang contones atau yang line art bisa dilihat itu visualisasinya. Dan yang komputer grafik tadi yang barusan kita bahas ada yang 2D, ada yang 3D. Yang 2D di situ ada beberapa jenis, yaitu vektor, ya, yang kita biasa pakai di Adobe Illustrator, atau yang kita pakai di situ SVG ya. Kita bisa menghubungkan poin-poin, atau kalau Anda yang biasa pakai Corel, ya di situ gambarnya berupa vektor, artinya kalau di zoom seberapa besar dia tidak hilang karena di situ merupakan representasi dari dot, dari pixel-pixel yang kita hubungkan ya seolah-olah kita menggambar poin-poinnya terus kemudian dari poin-poin itu kita hubungkan baru kita warnai. Kemudian di situ ada bitmap juga ya yang kalau di resize itu jadi pecah lossless ya sifatnya. Kemudian di situ ada picture, BMP, TIFF, JPEG dan juga ITF. Ini kalau Anda melihat jenis dari file gambar biasa kita pakai, jenis-jenisnya dari PIC itu untuk Macintosh Picture ya ada 24 itu bisa berupa bitmap atau bisa berupa vektor. Kalau bitmap sistemnya dia di rasterize dulu ya sehingga di situ gambarnya nanti akan di sampling perpaduan warnanya seperti apa ya tidak seluruh gambar itu diciptakan dari vektor ya tapi di situ dikompres seperti yang saya bilang kemarin bahwa kita bisa merepresentasikan pixel-pixel itu dengan satu informasi yang lain bukan informasi pixelnya aja yang bisa kita simpan ya di gambar tapi juga frekuensi kemunculan dan sebagainya. Kemudian di situ ada Windows Bitmap yaitu bitmap dan juga optimal compression. Ya, BMP-nya Windows di situ sudah mengandung kompresi sehingga lebih irit. Karena di dalam digital storytelling sekali lagi juga di zaman multimedia ini berbicara bagaimana kita bisa menyimpan gambar dengan kualitas yang baik ya di situ untuk bisa ditayangkan ulang. Di situ image file format itu untuk cross platform format dan di situ dia menggunakan lossless compression ZW ya sehingga nanti dengan rekonstruksi ulang ya bisa kita tingkatkan performance dari grafiknya atau juga di Anda bisa merekonstruksi grafik dari beberapa gambar yang sebetulnya tidak terlalu jelas. Ya ini untuk ide lain juga. Di situ ada banyak hal yang bisa Anda lakukan bukan dalam kerangka storytelling ya. Sekali lagi karena ini formatnya gambar, di situ bisa Anda lakukan banyak tugas yang bisa kita lakukan ya. Jadi bisa saja tadi Anda misalnya saya tidak tahu nih warna dari misalnya mobil apa Ford keluaran tahun 2000 berapa itu warnanya seperti apa. Kemudian kita bisa mempertimbangkan dari masukan dari berbagai macam background yang kita search ya. Misalnya kalau kemarin kita belajar searching, nanti kita bisa mempelajari oh ternyata dengan model seperti ini
ketika saya tidak menemukan warnanya, ya saya bisa cari di database gambar-gambar mobil yang pernah saya kumpulkan sebelumnya gitu ya. Terus kemudian saya bisa merekonstruksi, oh ternyata mobil ini dengan memperhatikan backgroundnya seperti itu, saya cari di beberapa background yang cocok warna merah misalnya, atau yang cocok warna biru, atau karena modelnya seperti itu, ya saya simpulkan model seperti itu banyak yang keluarannya di situ warnanya merah. Itu salah satu bidang yang bisa kita extend ya dari gambar ini. Kalau saya di sini hanya berbicara formatnya, tentu ya bagi Anda mungkin kurang menarik ya. Tapi di sini saya tarik ke arah kecerdasan buatannya. Jadi selain tadi kita bisa merekonstruksi gambar, kita juga bisa di situ memperbaiki kualitas dari pixel yang ada di gambar. Dengan di situ kita memperhatikan vektor-vektor mana yang penting ya di dalam satu pixel, pixel-pixel mana yang menjadi informasi utama. Dengan teknik-teknik tradisional sebetulnya bisa kita cari pixel kunci yang berbeda sendiri dengan pixel-pixel yang lain, yang bisa menggambarkan kontur ya, yang bisa menggambarkan ya di situ penandaan objek yang berbeda. Kemudian di situ ya dari vektor-vektor yang kita punyai ya kita bisa prediksi di vektor-vektor tetangganya itu bisa kita kembangkan menjadi satu vektor yang lebih utuh ya. Kalau mungkin dengan resolusi rendah itu ada beberapa vektor yang putus karena dia tercampur dengan backgroundnya, itu bisa kita kreasikan ulang. Ya kalau tertarik silahkan dicari, ada superpixel. Di situ adalah teknik-teknik bagaimana bisa merekonstruksi tadi gambar-gambar yang di situ resolusinya rendah, bisa kita tingkatkan menjadi vektor ya, kita sampling vektor-vektor yang spesifik, kemudian kita gambar ulang vektor-vektor yang kira-kira bisa menjadi vektor sambungan dari vektor-vektor yang kita temukan tadi, kira-kira kalau disambung seperti ini mirip tidak dengan gambar aslinya. Jadi proses pembelajarannya kira-kira seperti itu. Karena memang ya dengan digital storytelling sekali lagi ini konsep besar kita ya bagaimana tadi pertama mungkin memperbaiki dulu ya. Dari memperbaiki di situ mungkin muncul informasi-informasi tambahan yang belum kita ketahui dari gambar yang ya, tidak jelas asalnya dari mana. Kita pengen bercerita nih. Kalau kita pengen bercerita tentu ada objek-objek yang harus kita fokuskan ya di dalam gambar. Bagaimana di situ kita bisa mencari objek-objek yang mungkin di situ belum sempat kita ceritakan ya. Jadi fokusnya bisa kita ganti di satu objek. Ya nanti kita lihat salah satu hasil jepretan dari fotografer yang di situ dia memoto dari sudut yang sama dari angle dan juga view kota yang mungkin sama ya. Nanti kita lihat. Kemudian di situ ini perbedaan antara bitmap ya versus vektor. Map di situ dia memiliki satu representasi yang akurat di bagian contours image-nya. Ya tadi contours image digambar dalam grayscale ya seperti itu, juga bisa dalam color juga. Kemudian di situ kalau vektor ya smooth ya, smooth scaling atau reshaping karena yang diperhatikan tadi pixel-pixel yang menjadi batas dari objek ya, sehingga di situ kita bisa membedakan oh ini bunga, ini gedung, ini rumput ya atau ini mobil. Dan di situ di bitmap ada full feature photo editing. Untuk yang di vektor di situ merupakan ease of editing object. Jadi fungsinya berbeda ya. Kalau di bitmap asalkan informasi kita tangkap itu sudah bisa kita cerna ya sudah cukup. Tapi kalau vektor nanti kalau Anda membutuhkan detail di satu tempat tertentu ya di situ Anda harus zoom ya. Kemudian Anda dapatkan objek-objek detail. Misalnya kalau Anda punya gambar bunga, Anda pengen sorot bagian kelopaknya atau Anda pengen sorot di bagian misalnya kalau terjadi pembuahan ya. Saya tidak tahu tuh fotografer National Geographic kok bisa nangkep. Ya kalau ada lihat National Geographic itu kapan ya kita dapat momen untuk bisa mengcapture gambar-gambar yang langka ya seperti itu. Kemudian ada wide range of artistic effect yang ada di bitmap. Nah, di situ ya karena sistemnya dia bit, kita bisa langsung aja tumpang tindih
Kalau di Photoshop Anda main layer ya, jadi di situ mana yang objeknya bisa deteksi, bisa dimasuk di belakang objek atau di depan objek, tapi tidak bisa kita bongkar ya. Sehingga di situ kalau di vektor ya dia memang size-nya lebih kecil, tapi informasi vektornya yang penting ya, karena di situ ingin kita ketahui secara detail nanti kalau objek itu di zoom dan sebagainya. Kemudian ada precision editing. Sebetulnya kalau kita memiliki satu algoritma pendeteksian objek yang baik ya di situ kita bisa edit secara presisi ya, karena memang ya informasi yang penting itu tidak hilang, hanya dikompres saja. Kemudian dia device independent image resolution, artinya kalau di zoom atau ditampilkan di layar yang lain ya di situ zoom seberapa kali tidak pecah ya. Untuk jadi grafik konsep ya, jadi di situ ada modelingnya, adalah satu proses untuk menspesifikasi shape dari 3D object. Di sini ada yang tertarik dengan modeling 3D atau ada yang sudah pernah nyoba modeling 3D? Di modeling 3D itu apa yang pernah Anda lihat atau yang pernah Anda ketika Anda mungkin pakai ya tools-tools 3D ya, seperti apa bisa Anda coba yang Blender mungkin kalau dari Python, atau Anda pernah nyoba tools-tools yang lain? Ya, mungkin di situ Anda melihat beberapa jenis 3D ya. Yang pertama ban. Gimana cara membuat ulirnya? Apakah ulir di ban itu bisa kita buat dengan menggunakan apa ya itu rumus lingkaran, kemudian kita padu dengan rumus perulangan ulir, atau mungkin Anda lihat objek di bawah ban itu yang lebih menarik. Saya masih ingat itu pelajaran kalkulus 2 itu, objek apa itu namanya? Yang di bawah ban itu ada rumus-rumusnya tuh. Atau bagaimana membuat efek goyangan, atau bagaimana membuat efek tertiup angin, terus kemudian bagaimana membuat efek misalnya menggoyangkan agar-agar, atau Anda pernah lihat di film Monster.inc itu ada satu objek yaitu bunglon yang kalau disorot misalnya ke objek panci, dia nanti akan membentuk ya objek yang kalau kita dekati seperti dia jadi besar ya kalau dipanci ya, terus seperti ada refleksi dari objeknya, terus juga warnanya ketika dia nyentuh satu objek dia berubah. Jadi di 3D sebetulnya untuk rekonstruksi objeknya Anda harus pakai rumus-rumus yang ada di kalkulus. Salah satunya itu objek hiperboloid ya, kalau Anda masih ingat yang di bawah ban itu ya, seperti seolah-olah kita punya satu silinder ya, kemudian silinder itu seolah-olah ya ini seperti ketika Anda membuat bejana gitu ya, seperti papan bejana di situ, terus kemudian Anda putar sesuai dengan sudut tertentu sehingga yang di bagian tengah itu terkikis, sehingga yang bagian atasnya itu terbuka. Kalau tadinya tertutup ya karena Anda sentuh di bagian atas, terus di bagian bawah dengan kecepatan tertentu, ya itu harus kita pikirkan ya untuk segi kontur-konturnya dari rumus P dan juga dari rumus luas areanya, supaya di situ bisa kita temukan objek 3D yang seperti itu. Dan sebetulnya
beberapa tools yang nanti bisa Anda coba membuat objek 3D itu harus menggunakan script ya. Jadi tidak bisa kita hanya import model. Kalau kita hanya pakai model-model bawaan yang dulunya dikreasikan ya di situ Anda belum merasakan ya teknik modelingnya itu seperti apa. Ya nanti kalau ya ada tools-tools 3D yang bisa Anda coba meskipun kita tidak mempelajari itu ya di sini karena saya yakin ini satu mata kuliah lah anda mempelajari 3D grafik kan. Ya, jadi di sini saya menjelaskan aja bahwa di situ ada konsep-konsep yang harus Anda pelajari. Kemudian untuk bercerita, apalagi untuk bercerita ya, tidak cukup Anda hanya di situ menggunakan objek-objek 3D ini ya, tapi seolah-olah bagaimana dari objek-objek yang Anda kreasikan itu muncul satu timeline ya, terus kemudian di situ bisa bercerita atau susunannya ya dari susunan objeknya itu Anda menggabungkan ban misalnya dengan objek-objek yang lain yang ada di situ bisa jadi cerita seperti apa yaitu tergantung dari ide Anda untuk menggabungkan atau menyusun ya objek-objek yang ada di situ seolah-olah ya dia berbicara meskipun di situ konteksnya lebih ke seninya lebih banyak ya. Kemudian di sini ya meningkatkan 3D image ya di situ kita bisa beri satu seperti wallpaper ya di dalam 3D image kita. Jadi ketika kita menempelkan wallpaper di dalam 3D image kita, ini seperti yang tadi saya ceritakan ketika objek bunglon ya, kemudian dia seolah-olah sedang berjalan-jalan di dapur, terus kemudian dia nemu gelas. Kalau nemu gelas nanti refleksi diri dia di gelas itu harus ya mirip perbesaran sinar yang datang dari mana, terus kemudian supaya terlihat seperti fenomena fisika pada yang kita lihat gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan tadi selain objeknya yaitu permainan permainan sudut kita melihatnya. Ya katanya salah satu teknik animasi yang paling susah itu yang tadi ya objek itu ya. Jadi bagaimana dia bisa berpindah-pindah di dalam satu lingkungan, bisa menirukan warnanya atau bahkan dia kalau yang X dia bisa berubah bentuk ya jadi objek yang ada di sekitarnya. Atau kalau di Pokemon ya ada Metamon gitu ya yang bisa bertransformasi. Efek transformasi itu adalah merupakan satu efek yang harus dibuat senatural mungkin ya. Efek-efek yang di situ nanti harus Anda pelajari kalau Anda tertarik di 3D grafik ini. Ya, saya cerita aja kalau teman saya ketika kuliah di UGM ini sedang menyelesaikan disertasi untuk membuat efek agar-agar tadi. Jadi objeknya seperti apa itu kalau diberi sentuhan bagaimana cara menciptakan efek bergoyang yang senatural mungkin ya. Bukan dengan engine sih, tapi dengan rumus dia sendiri ya supaya objeknya itu terlihat senatural mungkin ketika dipencet atau ketika ditekan dari sudut mana. Itu kira-kira bidang-bidang di 3D image yang bisa Anda pelajari itu satu scope yang lain. Tapi sekarang tugas kita adalah storytelling ya. Kita fokus ya lebih kepada arrangementnya seperti apa, compositionnya, kemudian surface-nya seperti apa. Ini kita bisa memfinalisasi 3D image melalui proses rendering yang sudah pernah nyoba tools-tools seperti Blender dan sebagainya. Di situ Anda punya beberapa spesifik art ya yang bisa kita pakai di dalam rendering, baik itu dari segi wireframe-nya ya ini kerangka yang belum kita beri satu sifat ya di objek tersebut. Ya kalau diberi sifat kita di situ harus memainkan komposisi warnanya seolah-olah seperti di situ besi ya. Jadi kalau besi disorot dengan lampu, kira-kira efek bayangannya jadi seperti apa? Ya di situ nanti berkaitan sama shaders. Kemudian juga ada foto realistik rendering ya. Jadi bagaimana supaya ketika dikenai sinar di situ ya betul-betul sudut pandangnya bisa kita dapatkan ya.
apa yang ingin diceritakan dari objek yang sudah difinalisasi 3D image-nya di situ. Ya misalnya aja dengan Anda memperhatikan gambar cawan yang ada di sebelah kanan itu, ya itu kenapa sinarnya itu dari sisi kanan ya, tidak yang di sisi kiri ya. Ya Anda bisa berpikir gelasnya dipegang dari arah mana sih? Pakai tangan kanan ya, meskipun kita tidak dapat gambaran objek yang lain ya. Di situ kita harus punya sense, ini gelas itu digambar seperti itu, ingin bercerita seperti apa ya. Di situ multimedia bisa dipakai sebagai story tools. Ya ada foto story. Ya, di situ kita bisa mengkombinasikan beberapa foto. Anda sering ya kalau datang ke kondangan-kondangan, terus kemudian Anda punya tiket untuk foto di foto box, Anda menyatukan beberapa kali shoot ya di dalam satu objek ya. Di situ istilahnya kolase. Kalau di Windows ada beberapa tools ya yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat kolase. Jadi gambar dari beberapa foto dijadikan satu. Ya atau Anda menceritakan apa di situ, misalnya Anda ingin menceritakan pertemanan Anda dengan siapa, ya kapan Anda punya foto-foto momen-momen tertentu ya yang bisa Anda ambil. Ya di situ ketika kita mengkreasikan seolah-olah ya kita harus menangkap ceritanya seperti apa juga ya. Jadi tidak asal kita mengarrange pokoknya fotonya ini di sini, fotonya ini di sini. Kalau bisa ya di dalam arrangement dari kolase itu bisa kita tampilkan ya. Momen-momen mana yang penting ya. Momen-momen mana yang di situ menuju ke satu momen yang penting. Ya ini jarang lah ya kita lakukan seperti itu ya. Tapi ini memang salah satu tools ya. Jadi di situ kita bisa mengkreasikan foto tadi sedemikian rupa. Atau kalau di sisi ilmiah ya Anda harus bisa membuat poster. Poster itu bisa bercerita seperti poster yang di lab ya, menceritakan tugas akhir Anda. Ya di situ tidak bisa kita asal aja nempelin, oh ini fotonya yang penting saya ambil dari bab 1, tempelin situ. Saya ambil dari bab 2, tempelin situ gitu ya. Mungkin ada juga storytelling, ya di situ ada foto dan short movies. Jadi seperti ketika Anda membuat klip singkat atau ketika Anda membuat efek-efek ya yang Anda upload di YouTube, situ Anda bisa membuat gabungan foto lah, foto yang bercerita atau digabung sama film singkat ya di situ kadang Anda padukan ya supaya ada cerita. Atau kalau Anda yang suka nonton FTV ya di situ bisa jadi bukan semuanya syuting dari film yang kita ambil, mungkin foto bisa cerita banyak. Apa di situ kita menggunakan multimedia ya exciting dari sisi experience kita bisa tangkap, ya, bukan hanya dari sisi bagaimana gambar itu bisa dinikmati aja ya. Dan juga visualisasi dan juga proses yang ada di dalamnya. Ini contoh kolase tadi, ya jadi di situ ya kita bisa bercerita. Kalau Anda kira-kira disajikan kolase seperti ini, apa yang Anda tangkap sebagai satu cerita dari gambar ini? Gambar ini ingin bercerita tentang apa? Tentang Iya. larangan ini, larangan berburu hewan-hewan. Oh, karena penting itu ya. Itu hewan-hewan liar tapi langka gitu. Oh, gimana? Gajah. Berarti Anda fokusnya langsung ke syutingnya itu ya. Auto fokus ke sana karena ikan kan lebih ini lebih Lebih jelas. ya lebih jelas. Tapi enggak
Kalau tadi ada enggak fokus langsung ke tulisannya yang Anda tangkap pertama kali ya, Pak? Hewan-hewan hewan-hewan langka juga. Kan kalau Anda enggak lihat syuting proyeknya, ya kita bisa merasakan, oh ini suasana di hutan mana gitu ya. Atau mungkin hewan ini langkah baiknya kalau karena sudah langka dimasukkan ke kebun binatang gitu. Atau ada konsep-konsep yang lain yang bisa Anda tangkap. Ya kalau saya lihat urutannya memang di situ dia random ya ngambil binatangnya, tidak ada ceritanya di situ. Ada King Kong, ada angsa, ada gajah. Gajahnya ada 2 ya. Terus ada apa tuh? Tikus. Mungkin kalau susunannya beda ya di situ mungkin hewan yang pemangsa di sebelah kiri, hewan yang dimangsa sebelah kanan. Nah, ceritanya bisa ganti ya. Ini kan dicampur ya hewannya ya. Yang dimangsa sama yang pemangsanya jadi satu. Jadi spek kita tangkap, oh ini global gitu kan. Atau ada yang punya pendapat lain, terus lain mamalia mungkin. Ini mamalia ya? Ada reptil. Ya, semacam hewan dilindungi. Ya, ya banyak lah ya. Jadi ini menjadi satu juga untuk AI. Jadi bagaimana kita bisa menangkap konteks dari gambar yang digabungkan. Kalau kita menangkap konteks hanya dari satu gambar memang lebih mudah ya. Tapi begitu gambar itu digabungkan, bagaimana kita bisa mendeskripsikan gambar itu. Nah itu sebetulnya ini saya berbicara jauh lah. Artinya di situ kenapa kita harus menceritakan hal tadi itu ya. Karena kita tahu sih sebetulnya ya ini kalau Anda kepikiran membuat AI untuk menceritakan gambar ya Anda harus menangkap beberapa sudut pandang orang ya dari yang melihat gambar ini ketika ada objek harimau, ketika ada objek rusa, ya di situ orang berpendapat apa itu bisa Anda jadikan sebagai data Anda. Ya, di situ menarik sih sebetulnya kalau Anda teliti ya. Ya belum ada sih sampai saat ini ya tertarik ke arah situ karena tema di multimedia ini tadi sekali lagi ide-idenya lebih liar daripada yang ada di bidang-bidang yang mungkin sudah jelas tujuannya gitu ya. Karena di sini lebih ke artnya, jadi Anda ingin menceritakan apa, atau bagaimana Anda menciptakan AI, Anda ngambil dari database Anda, saya punya statement gitu ya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menceritakan kebun binatang ini dari database yang saya punyai. Gambar mana yang akan saya pilih, gambar mana yang akan saya jadikan satu gitu ya. Itu juga menjadi challenge juga selain tadi bolak-balik lah kita bisa menceritakan atau itu kita bisa dari statement kita membuat satu tangkapan ya di sini atau kita membuat satu kolase yang paling tepat ya untuk bisa menggambarkan kondisi yang ada di alam kita saat ini seperti apa. Ya, jadi di situ tadi bisa Anda padukan dengan timeline, Anda bisa padukan juga dengan struktur ya, komposisi dan sebagainya. Itu bisa Anda buat tools AI-nya. Atau mungkin Anda pernah sih kalau suka foto ya, aplikasi-aplikasi di HP itu kan ada yang di situ bisa mengambil 20 foto Anda yang terbaik. Pernah enggak? Nah, kok dia bisa memilih 20 foto itu dari sisi mana? Itu kan program AI ya. Jadi, oh ini Angel yang mungkin jarang dilihat. Bisa jadi yang diambil oleh programnya itu mungkin sisi-sisi wajah Anda yang tidak menampilkan sisi yang sama, menampilkan emosi yang berbeda-beda. Ya di situ bisa Anda kreasikan seperti itu ya. Ya ini saya sekali lagi karena ini pelajar multimedia, saya tidak sedetail membuat program dan sebagainya, tapi bisa jadi kalau Anda tertarik untuk dibawa ke skripsi, ya ada beberapa ide yang bisa Anda angkat seperti itu. Ya meskipun terlihat di situ tujuannya memang
sangat multimedia sekali ya. Artinya tidak ada tujuan saintifiknya, tapi tidak masalah. Anda bisa menonjolkan tadi ya logik Anda ya, ketika Anda harus dibuat satu objek, di situ membutuhkan satu kreasi kalimat dan perpaduan objek, di situ sebetulnya sudah menjadi satu kebaruan yang ya bisa dibilang unik ya. Kalau di user experience ini kita biasanya cari sesuatu yang unik gitu ya. Ini tadi yang saya ceritakan ya, untuk story samples. Kalau kita disajikan dengan objek seperti ini, itu ingin bercerita seperti apa? Ini kotanya sebenarnya dari satu gedung yang sama semua ya, kalau dilihat ya. Tapi aktivitasnya beda-beda ya itu ya. Itu ingin bercerita tentang apa? Kalau Anda ada yang pernah ikut lomba bahasa Inggris untuk storytelling, ya di situ hampir sama juga ya. Apa? Kalau kira-kira saya tampilkan di headline news di koran ini, orang bakal heboh atau biasa aja? Biasa aja Pak, karena nggak ada Biasa, yang biasa aja ya. Supaya jadi menarik ditambah apa? Supaya bisa langsung, wah ini kok beda gitu. Atau enggak usah koran lah, kalau koran kan Anda nyari berita ya. Mungkin majalah-majalah apa ya, seperti Tempo atau kan Anda sering ya lihat majalah-majalah yang bukan berita itu kan kadang menceritakan sesuatu ya. Ada gambar-gambar yang tidak jelas di sampul supaya Anda bertanya-tanya. Pernah enggak lihat cover majalah seperti itu? Kalau kira-kira kita beli majalah terus cover depannya kayak gini nih, ini edisi atau ingin menelanjangi masalah apa gitu. Time lapse kota, judul clickbait. Maksudnya gimana? Oke, kasih judul yang aneh gitu supaya tidak nyambung gitu. Ya ini kebiasaan-kebiasaan Anda di era sudah berubah, merubah mindset Anda sama sekali ya. Artinya itu cara pemikiran orang sekarang jadi berbeda. Di Irsa situ bilang pakai clickbait, itu maksudnya gimana? Memancing ke arah mana? Artinya kan pola media sosial sekarang ini cara kita membuat storytelling jadi berbeda ya. Kita mengcapture point of view-nya itu jadi berbeda karena yang kita pakai sekarang itu hoax ya. Atau clickbait itu tadi ya mau tidak mau menggiring kita sama dengan berita, menggiring kita kepada satu konsep tertentu yang mungkin tidak kita ketahui ya seperti apa, kita ingin digiring ke arah mana. Ya ini cukup menarik sebetulnya. Apalagi kalau Anda bisa membuat apa ya, AI untuk bisa membuat cover majalah dari foto-foto yang dikumpulkan wartawan harinya, terus Anda bisa langsung membuat cover depannya seperti apa, itu sangat menarik sekali ya. Karena tentu saja ya editor di situ bertugas, kita bisa mengekstrak informasi dari editor ya, kenapa memasang foto itu dari sekian hasil cepretan dan sebagainya. Tadi ya sekali lagi hampir sama sih. Di sini lebih kepada story-nya. Ada story apa yang bisa ditangkap. Dan sekali lagi Anda memasuki era yang betul-betul berbeda di zaman sekarang. Artinya pola kebiasaan Anda itu dibentuk dari sosial media. Anda mencari di situ eksistensi dan juga pola-pola bagaimana orang lain bisa
Ya, di sini ada satu kebiasaan yang menimbulkan addiction ya. Karena di situ kenapa sih orang memang ya secara addiction-nya itu hampir sama efeknya seperti ketika Anda misalnya minuman keras dan sebagainya ya. Dari sisi sosial media itu ya pembuatnya sudah tahu kalau memang di situ ditimbulkan efek-efek yang di situ orang selalu ingin melakukan posting bahkan dari mulai hal-hal yang tidak penting sampai hal-hal yang penting untuk mencari satu eksistensi ya. Dia melakukan satu digital storytelling yang sedemikian rupa merekayasa apa yang terjadi di dalam kehidupan nyatanya ya. Ini jadi kemana-mana nih. Jadi tapi ya enggak masalah. Tema yang saya lemparkan ini ya bisa menarik perhatian Anda atau Anda bisa mempelajari pola sosial media seseorang. Dia sering posting apa di media sosialnya, penting nggak? Atau dia rekayasa enggak? Rekayasa itu maksudnya ya kalau Anda di kos biasanya Anda makan nasi pakai sayur lodeh gitu cukup ya. Tapi yang Anda foto yang di kafe, yang mie-nya di cantik ya kan. Itu kan merekayasa apa ya? Ya itu pola-pola yang sebetulnya sekarang berubah sekali ya. Mungkin Anda harus juga melakukan diet multimedia di era sekarang. Kalau Anda melihat seperti itu, Anda lama-kelamaan terbentuk dari pola sosial media itu, ya. Kalau teman saya bisa misalnya jalan-jalan, terus posting, jalan-jalan, posting, saya juga harus bisa dong, atau gimana ya. Itu merupakan salah satu sebetulnya penelitian yang menarik, yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Ya, jadi kita bisa deteksi pola-pola seseorang dalam posting. Kemudian di situ kita bisa memprediksi ya. Mungkin nanti ke depan dia posting apa sih? Kalau enggak posting makanan, posting apa gitu ya. Ya itu salah satu aja yang bisa kita. Kemudian ya kita bisa buat mungkin posting tandingannya supaya orang itu berhenti posting. Ya sekali lagi dalam kaitan ini supaya dia diet sosial media. Jadi tidak hanya diet makanan aja yang sekarang penting. Terutama di era social distancing ini, bagaimana kita bisa menikmati konten-konten yang di situ betul-betul ya jangan cerita-cerita negatif aja yang Anda serap setiap hari ya. Ya, itu salah satu sisi membuat stres. Ya, ini bicaranya ngalor ngidul, tidak apa-apa ya. Ini sebagai selingan aja, mungkin kuliah-kuliah yang lain apa ya terlalu teknis dan kita ya di sini bisa menjadi salah satu ide yang fresh buat Anda. Atau yang sudah pernah bikin poster saintifik, mungkin ini bagaimana cara menyajikannya supaya orang itu langsung Anda buat penelitian apa atau Anda buat skripsi apa, peletakannya gimana supaya orang itu bisa dari gambarnya dulu langsung, oh ini kok kayaknya menarik gitu ya. Gambar apa yang Anda sajikan? Apakah grafiknya dulu? Apakah di situ tampilan-tampilan GUI-nya dulu? Ya, di situ di user experience akan dipelajari sangat ya. Artinya di situ bagaimana Anda bisa menyajikan satu poster yang di situ memang kata-katanya singkat, tidak terlalu banyak gitu ya, gambar-gambar bisa mewakili representasi penelitiannya dengan tidak terlalu banyak juga. Ya kalau banyak chartnya juga orang-orang mungkin ini grafik grafik semua gitu. Penelitiannya berbicara tentang apa ya? Ya kalau grafik seperti itu yang kita lihat kan, wah ini berarti membandingkan ya satu algoritma misalnya atau satu protokol dengan protokol yang lain ya misalnya. Kita bisa highlight mana bagian-bagian yang mana tulisan-tulisan yang di situ agak membayang ya. Karena di situ bisa juga menimbulkan satu ketertarikan dari tulisan-tulisan yang seolah-olah ada yang jelas, ada yang mungkin fontnya dibuat kecil sampai orang-orang kalau tertarik jadi membaca yang kecil itu ya bisa jadi kan ada banyak cara untuk menggiring ke situ. Dia ya ini bagaimana membuat poster ya sekali lagi
Pernah buat poster atau yang menang lomba poster mungkin ya bukan poster ilmiah aja ya, mungkin poster-poster apa tuh lingkungan hidup mungkin atau yang pernah diadakan HM mungkin. Yang penting ya ini kalau di poster ilmiah ya di situ Anda harus menyajikan kontribusi Anda sebagai satu tajuk utama, kemudian baru supporting text ya yang mendukung cerita dari kok bisa Anda menemukan hal yang baru itu gimana gitu ya. Terus ini menjawab permasalahan, permasalahannya apa digarisbawahi, solusinya juga digarisbawahi. Solusinya itu dia bercerita dari awal terbentuk itu seperti apa, ya, terus kontribusi apa yang penting. Ya, itu misalnya tadi perpaduan fontnya seperti itu ya, yang big di konteksnya medium yang di bagian deskripsinya. Kemudian yang ada big lagi ya di bagian gambar menjelaskan scope gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara mengarrange bagaimana poster kita bisa tampil. Atau kalau implikasinya sekarang juga kepada sajian dari website yang teman-teman desain mungkin atau dari aplikasi yang teman-teman desain supaya orang bisa langsung tahu menunya di sebelah mana, menunya itu mengarah ke fungsi yang mana, atau mungkin kalau dari sisi website supaya Google itu bisa tertarik artikel Anda itu caranya bagaimana. Ya. Jadi memang sekarang adanya sosial media mau kita harus membuat konten ya, konten apapun itu ya untuk mempopulerkan ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kita melakukan search engine optimization sedemikian rupa supaya orang ketika mencari informasi kita bisa bercerita banyak ya, capturean-capturean dari hasil kerja kita supaya bisa di-search. Ya, kalau ada yang tertarik mungkin bisa mempelajari search engine optimization ya, kalau sedang membangun satu website dan sebagainya. Jadi ini arahnya kemana-mana, tapi memang tadi substansialnya seperti itu. Anda membuat konten apapun ya, kalau di situ ada satu konten yang menarik ya, di situ bisa tadi dijadikan clickbait dan sebagainya ya. Untuk sekali lagi ya, karena di era sosial media ini bagaimana mencari traffic ya. Bagaimana kita bisa menggugah orang dengan cerita yang tadinya clickbait atau bagaimana kita bisa memainkan skenario tadi ya supaya olah di situ orang bisa menikmati situs kita itu lebih lama, caranya gimana, cara menggiringnya pertama gimana ya. Sebetulnya UX secara garis besar dia bercerita di situ ya. Jadi mau enggak mau ya nanti ujung-ujungnya juga kalau di TI ya bagaimana kita bisa melakukan search engine optimization. Kalau nyari di Instagram langsung ketemu usaha kita, nyari di YouTube ketemu tutorial kita itu memancing orang untuk bisa ya kalau Anda punya banyak tutorial kan orang tertarik dulu ya. Entah apa yang jual di konten Anda kan bisa macam-macam. Ya, itu salah satu trik aja ya. Jadi memang di sini storytelling penting. Tadi bagaimana di era YouTube dan juga grafik ini sekarang bagaimana dengan grafik-grafik yang kita sajikan tadi kita bisa kalau Anda tidak pandai membuat konten artikel atau mungkin ya itu salah satu sisi ya. Jadi orang mungkin bisa jadi ceritanya Anda buat menarik satu karakter. Tapi memang Google yang diindeks itu bukan gambar ya sekali lagi. Kecuali search engine-nya seperti yang saya sudah utarakan kemarin itu kita bisa mencari yang tone warnanya serupa atau yang morphingnya bentuknya itu serupa. Kalau search engine sudah seperti itu mungkin Anda tidak perlu bercerita banyak. Anda masukkan gambar-gambar aja. Orang menikmati gambar Anda sudah cukup. Ya, saya tidak tahu era ke depan akan menjadi seperti apa.
Atau mungkin Anda yang pernah menikmati Pinterest ya sebagai salah satu ide-ide untuk membuat kartu atau membuat kata-kata bijak ya biasanya, atau nyari cheat sheet dan sebagainya di situ lengkap. Itu mungkin satu ide yang ingin ditangkap di Pinterest. Ada sosial media khusus gambar ya. Anda bisa sisip. Sebetulnya semuanya itu sekali lagi untuk mendorong konten Anda dengan satu gambar. Kalau di situs sosial media yang di situ memang hanya posting gambar, ya Anda bisa masukkan link Anda ya di bawah. Tapi ya sekali lagi Anda juga membutuhkan backlink ya dari artis-artis yang sudah terkenal supaya menarik konten-konten Anda juga di situ gitu. Ya kalau ngomong masalah teorinya gampang gitu ya, tapi pada hakikatnya ya di situ juga kita butuhkan juga apa yang kita jual nanti di dalam penampilan kita di multimedia ini. Kemudian yang kedua, storytelling with data. Jadi kalau tadi itu konsep secara garis besarnya tidak hanya data ya, tapi grafik, video, teks, dan sebagainya, audio Anda kreasikan sedemikian rupa supaya bisa membuat cerita yang menarik. Ya kalau sekarang karena di era data science, ya jadi memang nanti trennya data science selain kita bisa mendapatkan explainable artificial intelligence, jadi modelnya itu harus sedetail mungkin, bisa diceritakan dengan semudah mungkin. Ya kalau di explainable kan tugas kita memudahkan konsep model algoritma AI itu supaya bisa diceritakan dengan mudah apa yang terjadi di dalam gitu ya. Ya mungkin Anda sudah sering melihat video-video di YouTube yang di situ membahas algoritmanya secara lebih singkat ya, secara lebih menarik, dikemas sedemikian rupa dengan satu tendensi atau juga slogan-slogan tertentu yang dimasukkan yang di situ membuat Anda, wah seperti ini ya ternyata yang diharapkan gitu. Itu penting ya di dalam storytelling ya, intinya di situ Anda bisa mempelajari sesuatu. Dan kalau dari data sendiri, ini nanti yang bisa capture juga yaitu data storytelling. Yang pertama di situ ada model dan characterization, kemudian ada contoh, ya, kemudian dari data yang bisa kita ambil elemen apa saja, dan summary-nya. Yang pertama modelnya dulu, ya, jadi kita harus mengerti dulu definition itu seperti apa. Ya, story adalah di situ order sequence ya. Jadi di sini kuncinya adalah urutannya. Mungkin Anda pernah melihat komik-komik yang ada di koran, atau Anda bingung nggak ketika story di situ tidak diberi nomor komiknya itu? Anda pernah melihat komik yang Anda di kiri ke kanan, Anda baca dari atas ke bawah itu story-nya bisa berbeda? Ya pernah Kak. Pernah ya. Jadi orang ngapain dulu itu kita nggak ngasih nomor di situ ya, bisa asumsinya liar ya. Jadi artinya dia bisa menceritakan dari atas ke bawah itu jadi lain. Anda baca dari kanan ke kiri. Itu salah satu kreativitas ya dari si orang yang ingin menciptakan storytelling tersebut. Ya sekali lagi banyak sih konsep-konsep yang memang di luar apa yang kaidah ilmiah ada di situ ya. Kalau dari segi art memang banyak sekali gitu ya. Dan kuncinya di sini order gitu ya. Jadi kita ingin memainkan apa nih di storytelling ya. Supaya menarik orang itu, apakah ordernya kita sembunyikan, ataukah ordernya di situ kita tulis dengan jelas, ataukah ordernya di situ kita buat percabangan. Dan di situ ada path ya, ada step-step yang harus kita tempuh, atau yang nanti bisa kita hidupkan ya di satu story supaya di situ menarik perhatian orang. Ya, step-step apa yang perlu kita hilangkan. Ya, kemudian ini secara garis besar juga berbicara mengenai ilmu jurnalistik ya, di situ bagaimana kita mengkolek information melalui research, interview, ya, di mana di situ kita bisa menemukan satu fakta, atau kalau Anda sering lihat film FBI atau criminal skins investigation ya, yang orang sedang memburu penjahat, terus dibuat peta, terus petanya di mapping, polanya. Mungkin yang suka lihat serial serial killer itu ya.
Ya ini kalau dari segi jurnalistik itu bagaimana kita mengkolek informasi ya sampai di situ bisa kita temukan faktanya seperti apa. Kemudian bagaimana kita mencampur fakta tersebut yang dari raw material sampai jadi story ya sampai dia menemui penjahatnya karena dia paham ceritanya. Jadi yang dikejar sama penjahatnya ini orang-orang seperti apa aja gitu. Ya itu salah satu teknik juga gitu ya. Jadi ada beberapa model yang bisa kita pakai di situ. Kemudian yang menggunakan data analis model ya. Jadi yang tadi ilmunya antara logik dicampur intuisi dan perasaan gitu ya. Ya kalau jurnalisme kan kalau tidak dicampur intuisi dan perasaan kan tidak ada satu statement yang menarik ya. Ya mungkin Anda kalau di zaman sekarang saya lihat clickbait-nya itu keterlaluan lah. Uh, isinya itu padahal tidak seperti itu ya. Itu sebetulnya menunjukkan kita kurang kreatif ya dalam menggiring opini dan menggiring story kita. Kemudian di situ ada ini data analis model. Ini menggunakan visualisasi. Ini juga bisa membuat kita bertanya-tanya kalau visualisasinya di situ kita menangkap visualisasi yang aneh. Ya, mungkin kita bedakan proporsi dari visualisasinya atau di situ kita buat satu porsi yang sebetulnya yang ingin kita tangkap mungkin dari perpaduan warnanya atau dari bentuk objeknya ya di situ bisa kita mainkan seolah-olah kita sedang bercerita ke arah mana. Dan juga untuk presentation di situ menggunakan result dari analitiknya. Ya, jadi bisa kita padu dengan teks, bisa supaya hasil dari chartnya itu tidak monoton ya. Artinya bisa kita tekankan kunci-kunci yang penting di grafik tersebut. Itu kita bantu dengan teks atau kita bantu tadi dengan gambar. Kemudian juga tools yang digunakan untuk analisis yang tidak bisa direpresentasikan juga ada. Ya, di situ misalnya di sini kita bisa menggunakan naratif visualization, naratif framework di situ menggunakan visual struktur atau genre-nya untuk mendukung cerita atau interactivity ya bagaimana kita bisa involve di story. Kemudian ada message ya. Jadi nanti kita lihatlah contoh-contoh grafiknya seperti apa. Kalau genre di situ ada majalah atau ada chart atau tadi ada poster, ada flowchart, ada comic strip, ada slideshow, atau film, video, animasi. Ya. Kemudian untuk approach-nya ada yang author driven, ya di situ atau yang dari reader driven. Kalau author driven ya di situ harus betul-betul kita bawa ke dalam satu konteks tertentu ya. Ada heavy messaging, dan ada limited interactivity, reader ya di sini weak ordering biar reader yang di situ menentukan sendiri maksudnya seperti apa. Light messaging user di situ bisa mencari message-message yang belum uh, bisa ditangkap kira-kira seperti ya ini sekali lagi ya kalau di zaman sekarang malah jadi blunder sendiri. Kalau message-nya tidak jelas bisa dipahami dengan arti yang berbagai macam jadi juga uh, gitu ya. Free interactivity juga kalau di user ya. Jadi bagaimana user menanggapi dan sebagainya itu terserah dari apa sih yang ingin dibawa ke situ ya. Dia ada ini common skemanya Martin Nicholas structure yaitu kalau Anda ingin buat di dalam struktur objek map-nya ya, main map-nya seperti apa. Ya, kalau author driven di situ pakai Martini, kalau reader driven di situ pakai drill down. Kalau di situ dialog, ya di situ pakai interaktif slideshow. Ini misal naratif yang bisa kita pakai. Contohnya di situ yang magazine style atau yang annotated chart atau yang science poster, flowchart, comic strip, slideshow. Dan dari segi interactivity ya di beberapa taksit tutorial dan ada selection, navigation, details on demands, timelines, filtering, editing. Ya, di situ Anda bisa menangkap satu konsep bukan hanya dari struktur yang Anda lihat,
tapi dari penekanan di sisi-sisi tertentu, ya dari bagian struktur tersebut atau dari arrangement dari struktur yang dipunyai, di situ Anda menangkap interactivity dan kemudian messaging ya. Jadi di situ ada caption, ya ada interpretasi yang Anda tangkap, ya ada headline, ya. Ini tiga yang di sini menjadi segitiga emasnya di situ. Jadi kita bisa mempertukar sebetulnya kita mengejar konsep strukturnya, konsep interaktivitinya atau konsep messagingnya yang lebih kita cari ya di situ. Ya, artinya di situ tidak bisa kita kejar ke tiga-tiga framework yang ada di sini. Ya mungkin lebih ke struktur sama messagingnya atau lebih ke struktur sama interactivity-nya. Mungkin dengan interactivity yang banyak, interactivity yang banyak di situ message-nya sedikit. Atau dengan interactivity yang sedikit, message-nya bisa banyak malah. Ya kita tidak tahu apa yang sedang kita ceritakan ya sekarang. Dan ini untuk desain space-nya, untuk yang genre plus interactivity plus messaging, di untuk outer driven ya story-nya jelas, cepat. Yang reader driven ya reader harus mencari query-nya di dalam ya mungkin kalau kita lihat di situ Martini Glass tadi untuk yang outer driven ya. Kalau yang interaktif ini bentuknya seperti ini. Kalau yang drill down ya, tadi bisa kita definisikan sendiri-sendiri. Dan ini contoh story example ya di situ ini area investment dari satu area ya. Ya kira-kira dari grafik seperti ini Anda bisa memperkirakan mana sih yang di tren ya dari 2006 sampai sekarang mana bisnis-bisnis yang di situ investasinya tinggi gitu ya. Bisa enggak Anda menceritakan yang lebih menarik selain pakai grafik batang seperti ini gitu ya. Apa dengan seperti ini menyajikan sesuatu yang lebih menarik? Ya tentu ya karena di sini tidak ada keterangannya, di sini ada perbandingannya, kan juga gitu ya ada ordernya, mana yang lebih menarik? Ya di situ tentu yang ada ordernya Anda sudah tahu, oh pasti capacity building nih yang ini di zaman sekarang gitu ya misalnya. Terus di story-nya juga ditambah di situ ada berapa persen, terus ada berapa total investmentnya mungkin ya di situ. Atau di situ ada chart junk, ya, bagaimana di situ kita terbantu ya dari story yang kita miliki. Mungkin di sini ada representasi dua karakter ya di situ yang berupa monster sama yang di sebelah kanan itu apa ya? Ini gambarnya agak abstrak sih. Tapi mungkin yang sering seperti ini langsung paham ya. Itu yang di sebelah kiri grafik apa itu? Atau yang di sebelah kanan? Itu gambar orang orang yang kakinya diangkat seperti itu maksudnya menjelaskan apa tuh grafiknya turun, apa grafiknya naik, ya, grafik yang naik yang mana, maksudnya kaki kiri apa, maksudnya kaki kanan apa, kaki kanan grafik yang turun ya, kaki kiri grafiknya yang naik itu yang mana ini? Jadi sekali lagi banyak lah chart junk ya itu istilahnya chart junk. Jadi di situ kita bisa pakai bantuan satu icon untuk bisa men-arrange satu story. Story-nya jadi tadi liar tadi ya. Ada banyak komponen di situ. Yang piktograf ada untuk misalnya pemilihan presiden dan sebagainya itu akan lebih representatif ya. Jadi kita bisa tahu berapa orang yang memilih
kandidat A, kandidat B, gitu ya. Elemen dari data story ya. Jadi untuk kedalaman story di situ kita bisa pakai framework ini. Jadi yang di atas itu kedalaman story, yang sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya adalah bagaimana kita menceritakan story. Kalau di situ kedalaman story-nya itu rendah dan kemudian story yang diceritakan tidak terlalu banyak, kita bisa pakai simple chart. Kemudian kalau di situ story-nya dalam ya, kemudian tapi story yang kita ceritakan di situ lebih ke arah naratif atau tidak ya kalau di situ kita lihat. Ya, kita bisa pakai visualization ya. Dengan visualization kita bisa mengganti naratifnya. Tapi kalau kita ingin menceritakan story secara naratif tapi story-nya tidak terlalu dalam, ya di situ kita bisa pakai infografik yang tadi kita ceritakan di beberapa. Infografik itu yang seperti apa? Pernah Anda melihat infografik? Kemudian kalau yang ceritanya itu dalam, terus narasinya juga dalam, itu kita ke arah visual dan ya kalau yang belum paham jenis-jenisnya nanti bisa dicari di Google apa itu visual data story, apa itu infografik. Mungkin dari istilahnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya kalau kita tidak familiar dengan istilah-istilah ini ya sih bisa Anda cari infonya. Ini framework yang menarik ya karena itu kita bisa memodelkan artinya kita pengen story kita seperti apa, cara menarasikannya seperti apa. Ini salah satu cara membangun narasi. Mungkin di situ bisa kita sajikan grafik milestone di milestone-milestone tertentu atau biasanya ini Anda temui juga di kaleidoskop ya. Biasanya kalau di kaleidoskop tahun terakhir ada fenomena apa saja sih setahun ya. Atau di sini ini narasi apa sih yang kita tampilkan. Ini sedikit abstrak juga gitu ya, tapi mungkin lihat aja langsung ya di slide-nya itu apa yang disajikan atau mungkin kita bisa menceritakan Napoleon itu dulu bukan beberapa area di Eropa ya. Area jajahannya mungkin di situ bisa digambarkan area jajahannya Napoleon dari tahun itu bentuknya seberapa luas di area mana dia menelusuri area mana untuk bisa menguasai daerah-daerah tertentu. Mungkin kita bisa membangun narasi supaya orang bisa paham oh dulu tuh Napoleon bergerak dari kota ini ya, kemudian baru bisa menguasai kota-kota yang lain. Atau kalau ada yang main game apa ya itu ya, yang perang antara kota-kota itu loh yang ya seperti Civilization atau Build Your King gitu ya. Yaitu salah satu cara membangun narasi. Terus kemudian di sini ada connected ya, kalau Anda pelajari ini di data science ada jenis data scatter. Dia di situ bisa Anda ceritakan. Biasanya ini di buku media tampilannya seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ditemukan listrik di tahun 1960 ya nanti di situ di bawah keterangannya itu nanti akan dijelaskan grafiknya apa ya. Kalau ini dijelaskan tentang apa nih? Driving safety ya. Mungkin di situ bercerita grafik yang di situ banyak terjadi kecelakaan yang di tahun 1960 itu muscle car ya. Terus yang di tahun 1950 ke atas itu misalnya karena kecepatan yang tidak dijaga di dalam satu ya ini sebetulnya cara merepresentasikan data yang juga lebih menarik ya. Jadi ada storytellingnya di situ tidak hanya flat-flat aja kita ceritakan. Kalau menurut keempat jenis tadi yang kita lihat di sini ini jenis yang mana yang connected scatter plot ini? Visualization atau yang infografik atau yang simple chart atau yang visual data stories? Masih bingung, Pak.
Masih bingung ya? Jadi mungkin silahkan dicari dulu itu perbedaannya antara kalau saya di sini merasakan itu lebih ke infografik gitu ya. Jadi informasinya tidak terlalu dalam ya sebetulnya yang ingin kita cari. Tapi kalau mau Anda anggap dalam ya boleh ya. Karena jadi bisa tahu nih yang menyebabkan kecelakaan dari waktu ke waktu misalnya. Ini kalau heading depth ya di situ ya di sini makin apa ya grafiknya di situ kita bisa campur di beberapa pola ya. Jadi kita bisa tahu gapnya. Ini kalau yang ada belajar SPM itu langsung ke atas gitu ya. Yang orange itu entertainment, yang hijau science, yang biru manajemen, terus yang abu-abu production, service. Ini anu ya, perbandingan mungkin gaji wanita dan pria ini cukup menarik ya. Ternyata itu cuma di bidang-bidang apa itu entertainment ya. Kalau di sisi apa science berarti lebih unggul gitu ya 20%. Kalau yang di sisi manajemen wanita ternyata lebih unggul 30%. Ya kedalaman itu bisa Anda gali juga dari customer atau di sini orang yang Anda sajikan informasi itu sampai berpikir itu juga berbicara mengenai tingkat kedalaman. Jadi bukan hanya dia harus melihat itu langsung paham juga ya, tapi bagaimana menggiring ini dari bentuk grafik yang kita sajikan. Ya kalau Anda disajikan grafik seperti ini kan Anda berpikir ya, ini kira-kira apa ya? Terus Anda jadi baca dulu satu persatu. Ini kan salah satu cara menarik orang gitu ya. Karena grafiknya pertama kali kita baca tidak jelas nih apa. Atau ya memang ada beberapa orang, alah ngapain lihat grafik kayak gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu. Ya, jadi ya tidak terlalu kompleks tapi ya perlu kita pahami ya. Jadi kita membaca di situ. Oh ada equal wage, ada woman earn 10. Kita langsung tahu oh itu berarti mungkin penghasilan wanita itu ternyata lebih banyak dari pria ya di zaman sekarang gitu ya. Jadi sudah kebalik eranya sekarang seperti itu gitu ya. Mungkin ya sekali lagi ini fokus ya. Kalau Anda belajar user experience, fokus user itu harus Anda giring dulu ya. Artinya di situ bisa jadi nanti ya dengan beberapa tes psikologi yang bisa Anda lakukan ya. Misalnya ketika Anda mempunyai satu gambar kolase tadi yang dicampur, ada yang melihat macan dulu, ada yang melihat gajah dulu, ada yang melihat apa dulu gitu ya kan. Itu fokusnya beda-beda, jadi tidak bisa disalahkan juga. Artinya Anda membuat tadi visualization itu terlalu rumit ya, mungkin orang yang tidak paham dengan grafik langsung skip ya. Apalagi tidak pernah belajar data science atau belajar matematika, mungkin langsung skip nih apa sih grafik apa sih? Mungkin kalau dilihat seperti itu gitu kan. Terus ini ada juga ini tambah rumit lagi ya karena di situ bisa Anda lihat apa ini? Rise and fall. Ini kayaknya kasus ekonomi. Mungkin harga rumah gitu ya. Harga rumah bisa terbeli atau tidak. Jadi apa? Mic-nya gerak atau juga itu malah ada filternya ya. Iya Pak, ada ininya. Tergantung kotanya. Jadi Itu cara merepresentasikan yang lain.
bisa difilter juga. Tapi kalau ini membutuhkan interaksi ya, artinya dengan satu gambar kita tidak bisa langsung tahu. Mungkin perlu digeser-geser, kita pengen tahu di tahun berapa gitu, baru kita bisa pilih. Meskipun di situ grafiknya agregasi juga ya, gabungan dari beberapa bulan ya kalau di situ. Ya juga di situ ini tree ya, struktur tree ini juga bisa membantu. Jadi yang dikejar juga dari sisi interactivity-nya, ya di situ Anda bisa mengkategorikan meskipun ya ini natur alami dari manusia karena dia suka mengkategorikan ya artinya di situ kalau dibuat seperti itu akan lebih mudah meskipun ya di dalam berteman dan sebagainya tidak boleh mengkategorikan seperti itu tapi ya memang ini cara kita menginformasi dan sebagainya memang didasarkan kepada cara kita alami ya untuk bisa berinteraksi. Kalau yang ini ada interaction, ini sudah cukup rumit grafiknya karena di situ ada seperti palung terdalam yang tidak dikenal. Ini harus kita baca secara lebih detail lagi ya. Lagi tergantung orang-orang yang complicated mungkin langsung tertarik, langsung menganalisis grafik-grafik seperti ini. Ada yang baca ini grafik ngomong apa. Terus kemudian ya ini ada beberapa tools storytelling ya yang bisa Anda pakai. Anda bisa cari juga di Words Data Science sebagai perbandingan. Ini salah satunya GED Fish ya, itu untuk data storytelling tool atau Anda cari di Google data storytelling tool nanti akan muncul tools-tools yang bisa kita pakai. Ya salah satunya ini adalah ilmu yang kita pelajari di dalam matrix yang ada di data science ya. Karena kita bisa menggambarkan relasi, relasi itu seberapa kuat. Kalau Anda lihat di situ kan ini relasinya Cina sama Jepang kuat ya, karena gambarnya di situ gambar talinya, bukan gambar ya, apa sih yang seperti menghubungkan Cina dan Jepang itu lebih tebal ya garisnya daripada yang misalnya Perancis sama United States itu malah tipis sekali. Ya. Ya ini tools-tools yang bisa Anda pakai sebetulnya. Sekali lagi Anda harus mengumpulkan data dulu karena ini termasuk dalam ilmu ya. Kalau di science namanya science stometric. Tapi kalau dalam ilmu mungkin yang berhubungan dengan lingkungan hidup bisa jadi namanya green matrix. Karena UNDIK merupakan kampus yang green matrix tinggi gitu ya. Jadi ada metrik-metrik tertentu yang bisa kita dasarkan untuk mendapatkan penilaian dari satu data supaya di situ data bisa bercerita. Artinya di situ ya ini salah satu bagian juga sekarang di data science bagaimana kita bisa menciptakan relasi dari berbagai macam data yang kita punyai supaya kita bisa langsung paham oh ternyata kalau di atau mungkin Anda pernah melihat word cloud ya dan sebagainya. Word cloud itu yang kata-kata kunci terus yang paling besar itu berarti yang paling berpengaruh gitu ya. Kalau Anda sempat ambil big data itu di beberapa tugasnya di situ ada word cloud ya ada yang lain ya tergantung data kita tipenya apa ya. Kalau kata-kata ya pakai word cloud. Terus kalau tipenya tadi misalnya apa data apa penerbangan dan sebagainya ya di situ nanti kita relasikan dengan cara yang seperti ini ya. Apa yang ingin kita relasikan misalnya. Ini sebagai summary, jadi di situ apa yang perlu kita explore ya, discovery versus presentation-nya, ya. Bagaimana cara kita tadi membangun kita, eksplorasinya, view-nya, potensinya, datanya, ya. Terus bagaimana cara kita mengarrange objek kita supaya di situ bisa terjadi satu narasi yang unik. Terus kemudian presenternya kita menyajikan ke siapa, ya, grafiknya itu apa saja yang perlu kita tambahkan. Ketika kita lack of focus, ya kita jadi serampangan menampilkan data kita. Ya. Jadi kita tidak dapat poinnya malah orang yang ditampilkan jadi bingung. Ya itu penting. Ini beberapa summary ya yang bisa Anda simpulkan ya sedikit banyak tadi sudah kita bahas. Saya kira
Anda tertarik dengan tools-tools storytelling, ya banyak ya. Anda bisa di Medium atau di Towards Data Science. Lebih ke data ya. Karena tadi kaitannya ya dengan data misalnya. Ini bisa ada explore latest and greatest data storytelling tools. Macam-macam ya. Ini bisa ada ya kalau yang bentuk peta jadi seperti ini ya. Jadi bisa kita tambahkan info di dalam longitude tertentu untuk menunjukkan info apa di dalam grafik itu gitu ya. Atau hipotesis, ini ada raw graph, mindful, pocket reporter, range 24. Saya kira ini sesuatu yang baru. Jadi, silahkan kalau tertarik ya bisa Anda kembangkan. Ya, mungkin seperti ini atau Google Fusion Tables, Google My. Tidak tahu saya yang gratis, yang bayar belum saya coba ini. Ini untuk data wrapper atau data scroll. Ada bot juga, kalkulator bot. Ini cukup menarik ya. Thesaurus. Ya, ini mungkin sambil mengisi waktu Anda bisa coba tools-tools ini. Mana yang menarik, tidak bosan dengan website-website yang ada sekarang, Anda bisa coba untuk ya di sini kita bisa meningkatkan konten kita ya dengan digital storytelling. Saya kira itu ada yang ingin ditanyakan. Jadi buat biar tahu kedalaman narasi atau gambar itu gimana yang di grafik tadi? Kita nentuin sendiri atau ada parameternya? Ya kita harus punya metrik penilaiannya dulu sih. Itu nanti mungkin bisa dibahas. Saya belum pernah sih untuk membahas dalam itu ya, tapi sebetulnya ya Anda harus punya satu metrik-metrik penilaian, apalagi di dalam UX ya. Anda bisa mendapatkan ilmu, Anda di situs-situs UX bagaimana membuat metrik penilaian, terus Anda bisa jalankan di beberapa user. Jadi artinya di dalam menggali informasi ini tidak hanya dari sisi autornya, tapi bisa Anda terapkan juga di usernya. User ketika melihat grafik Anda itu, dia bisa bercerita apa yang dia tangkap. Itu salah satu kalau penelitian kita kualitatif ya. Tapi kalau penelitian kita kuantitatif ya dengan kuesioner paling gampang ya. Anda bisa tanya, apakah Anda melihat informasi ini di gambar saya? Itu paling gampang ya. Kan bisa ya, misalnya Anda sajikan gambar ini, terus Anda tanya, Anda melihat informasi ini di gambar saya mulai dari setuju sampai tidak paham gitu ya. Mulai dari tingkat kepahaman yang rendah sampai tingkat kepahaman yang, oh benar-benar paham nih, memang saya lihat ini nih. Kan bisa ya. Itu memang harus digali sih, tidak bisa dari author aja. Kalau dari author ya kita bisa cross author, artinya di situ nanti ketika Anda menampilkan informasi itu, Anda bisa kuesioner ke author yang lain. Itu seperti apa? Ya, mungkin caranya seperti itu. Apakah bisa dipahami atau jadi untuk membuat UX itu ada matrix yang nanti harus Anda turunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kasusnya beda-beda.
ya. Bisa jadi di web, bisa jadi di aplikasi, bisa jadi di web itu ada satu interaksi yang berbeda, artinya ya dengan melihat situs-situs yang saya tampilkan sekarang ini, itu Anda bisa mencari satu ide yang lain dari bentuk penampilan website Anda, bukan hanya website yang tradisional tapi yang kontemporer bisa Anda sajikan di situ ya. Artinya itu UX penilaiannya ya biasanya sih yang mudah itu ya di website tradisional, tapi kalau di website kontemporer segi-segi penilaiannya apa itu harus Anda cari juga, mungkin di research paper yang lain itu banyak sekali metrik-metrik yang sudah pernah dibuat orang lain, atau Anda bisa membuat metrik sendiri, Anda bisa menangkap apa, Anda ingin menangkap apa di dalam satu gambar, itu bisa Anda jelaskan ya di dalam, ya memang menilainya lebih mudah dan deskriptif ya, kalau kita visual semua toolsnya saya bilang untuk saat ini memang belum ada ya. Yang tiba-tiba kita melihat visual, kita menangkap apa itu ya itu perlu penyesuaian ya dari sisi faktor penilaiannya. Saya kira seperti itu. Atau kalau di website, apakah cara melakukan pencarian informasinya sudah, ataukah peletakan tombol-tombol buttonnya di situ sudah menunjukkan kita bisa mudah dengan mencari apakah artikel atau representasi desain dari grafik kita itu komposisinya ya kalau detail ya seperti itu ya, bukan hanya dari susunannya tapi dari berbagai macam aspek lah yang bisa kita nilai juga di situ. Kalau websitenya tradisional mungkin cari di paper sudah banyak. Kalau websitenya kontemporer, kontennya aneh-aneh lah. Kontennya itu seperti kalau Anda main game ya, ini game indie. Sekarang website juga banyak yang, jadi ketika Anda masuk ke dalam website itu bisa jadi bukan interaksi biasa yang Anda lakukan ya. Anda harus mencari dulu, website teka-teki juga ada ya mungkin di zaman sekarang. Ya kalau menilai yang lebih tradisional lebih gampang ya. Adalah banyak frameworknya bisa Anda cari di Google Scholar gitu ya. Kalau saya memang tidak hafal sih, maksudnya yang dinilai apa aja, tapi misalnya itu pertama ya fokusnya, terus kedua kontennya, tiga komposisinya, ya itu sih kalau yang cara garis nilai. Tapi Anda harus membaca buku UX dulu ya supaya di situ frameworknya lebih jelas. Atau biasanya kalau di UX itu banyak framework yang tipenya itu seperti ini. Jadi nanti Anda harus kumpulkan framework-framework yang ya ini, yang empat elemen kayak gini. Lebih ke mana nih? Lebih ke, bercerita, lebih ke kedalaman. Dan nanti di masing-masing kuadran ya bisa itu kuadran ya kalau frameworknya seperti ini. Ya kuadran satu itu nanti pertanyaannya ya di kuadran satu ya, terus kemudian yang di kuadran dua pertanyaannya di kuadran kedua, terus kemudian kita summary. Seperti tes-tes kejiwaan lah. Jadi framework-framework yang dipakai di situ nanti dari pertanyaannya itu muncul botnya, muncul poinnya. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah cukup menjelaskan? Atau mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Jelas, Pak. Ya saya enggak pilih ya, karena yang dinilai apa itu Anda harus cari dulu. Karena saya tidak menyajikan itu tadi secara detail ya. Jadi saya pengen aja di sini sebetulnya banyak yang bisa kita gali dari informasi storytelling aja. Ini satu bidang research yang belum ya bisa bilang. Karena banyaknya ke arah UX. Ya kalau di bidang UX ini researcher wanita itu lebih banyak ya. Nggak tahu kenapa saya mungkin ya dari segi teknisnya tidak terlalu banyak dan mungkin ide-idenya lebih ke arah seni, ke arah art ya.
Mungkin juga dia memadukan tadi intuisi dan perasaan tadi sehingga cewek itu lebih cocok. Ya, artinya di sini ilmuwan-ilmuwannya biasanya yang saya temui itu ya banyak di wanitanya ya, kalau di bidang UX ini. Ya, nanti mungkin yang Anda mainkan ya sedikit untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Anda bisa berhipotesis tadi, informasi ini bisa diterima kok. Sejauh apa? Sejauh apa hipotesis Anda bisa diterima dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu tadi di UX yang bisa Anda turunkan gitu ya. Itu kan ilmu statistik banget ya. Ya, sekali lagi ya supaya Anda tidak bosan sekali lagi dengan konten-konten mungkin dari awal banyak yang bersifat deskriptif ya. Image apa, video apa yang mungkin tidak perlu dijelaskan lagi itu paham sebetulnya gitu ya. Tapi mau ngapain di situ? Ya, saya tugasnya di sini membuka ide-ide Anda saja seperti apa. Masalah tertarik atau tidak ya nanti bisa di memang saya belum pernah sih ke arah riset-riset multimedia kayak gini ya, karena dulu tidak berpikir sampai ke arah situ. Dan mungkin kalau di teknik di intro gitu ya kaidahnya secara sains itu kurang kental karena tidak ada memang TI ini tidak ada sama sekali ya meskipun ada ya cuma maksudnya gimana ya beririsannya itu bisa jadi beririsan di bukan beririsan interjoin gitu bukan ya bisa jadi malah left outer join atau outer join mungkin lagi segi-segi art seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri.